Silakan, Mar. Ya, selamat pagi semuanya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan memulai PD kita, yaitu PD KKI Siang Grup MAM. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Teman-teman, dari Ratapan bab 3, 22-23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan, kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Nah, teman-teman, nanti untuk lagu yang pertama, ya, kita pakai gerakan ya. Jadi, kalau ada teks syalalala, kita tangannya gini. Shalalalalala ya. Terus aku cinta Yesus ya. Yesus cinta saya. Cintanya pakai love, Yesusnya pakai salib. Oke? Yuk kita praktekkan ya langsung. Biar bumi berlalu, tapi kasih setia Tuhan abadi selamanya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yes. Mari kita memuji Tuhan karena Yesus cinta kita dan kita cinta Yesus. Mari kita menari bersama, bernyanyi untuk Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yes. Yesus cinta saya. Sungguh kita mau bersyukur pada Tuhan. Teman, mari kita memulai PD kita pagi ini.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu yang tak berkesudahan melingkupi kami dan yang selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Engkau untuk kami boleh berada bersama-sama di Zoom ini. Kami masih boleh bersekutu dengan teman-teman seiman kami boleh bernyanyi, menari, memuji, dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami yang masing-masing boleh hadir di Zoom pagi ini maupun yang di Facebook, bahwa kami boleh mempunyai komunitas yang luar biasa yang telah Engkau sediakan, yang Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga boleh mempunyai gembala, yaitu Romo Heri yang bersama kami hari ini. Berkatilah kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, yang hadir pada hari ini di Zoom. Sertailah kami, bukalah hati, pikiran kami, juga bibir dan lidah kami, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami kurang bersyukur dalam menerima pemberian-Mu dan kurang memakainya untuk melayani Tuhan dan sesama. Kami tahu kebahagiaan itu bukanlah karena kami menerima apa yang kami inginkan, melainkan karena kami dapat mensyukuri apa yang telah kami terima dan miliki sekarang ini. Dan dalam kehidupan ini, sikap kami seharusnya kami selalu bersyukur atas segala yang kami terima dan kami miliki dari Tuhan. Sehingga kami boleh semakin kuat dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Maka itu ya Bapa, kami ingin mengucap syukur pada Engkau selalu dalam pujian kami saat ini. Henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Bapa, yang telah mencintai kami dengan tanpa syarat. Engkau yang selalu menyertai kami dalam setiap hidup ini. Terima kasih ya Bapa, kami boleh memiliki Bapa sebaik Engkau. Dan kasih setiamu setia selalu, tak berkesudahan, dan selalu baru setiap hari. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya yang boleh kami alami, terutama untuk napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur pada Engkau.
Untuk teman-teman, mari kita mengucap syukur lewat bibir dan lidah kita. Buat teman-teman, mari kita boleh buka mic, kita ingin mengucap syukur dengan doa spontan. Silakan dibuka mic-nya, teman-teman. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, Kau kumpulkan kami. Bapa, kami mohon berkat dan pelindungan-Mu juga untuk teman-teman yang ingin hadir, tapi belum bisa hadir saat ini. Semoga kasih-Mu menjamah mereka juga. Apapun yang menjadi kegiatan mereka, Engkau berkati dan Engkau lindungi, sehingga Engkau beri kelancaran. Bapa, berkati pertemuan kami hari ini, semoga memberikan kami berkat dan menjadikan buah-buah kasih-Mu yang bisa kami berikan kepada sesama dan saudara kami. Amin. Terima kasih Bapak, kami boleh berada di komunitas Katolik di Hong Kong, terutama di PD Group MAM ini. Kami sungguh bersyukur dan merasakan kasih-Mu lewat teman-teman kami, lewat relasi kami dengan teman seiman kami. Semua ini adalah kasih karunia-Mu. Ya Bapak, tambahkanlah jumlah kami supaya semakin hari semakin banyak jumlah kami, teman-teman seiman yang bersekutu dalam doa dan dalam persekutuan doa untuk memuji dan menyembah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada kami semua di sini dan juga bagi teman-teman yang mungkin belum sempat hadir. Ya Tuhan, terima kasih untuk anak-anak kami, baik yang berada di sini ataupun bagi teman-teman pekerja migran kita yang anak-anaknya terpisah dan berada di negeri kita tercinta Indonesia. Ya Tuhan, kiranya hanya Tangan-Mu lah yang dapat melindungi anak-anak kami dimanapun mereka berada, bagi yang sekarang ini sedang bersekolah maupun juga yang berada di rumah. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Demikianlah ungkapan syukur kami pada Engkau Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus yang merajai hidup kami dan juga Allah Bapa yang di surga. Tak henti-hentinya kami ingin memuji Engkau karena puji-pujian menyenangkan hati Engkau. Oleh karena itu, mari kita sambut Tuhan kita, Sang Raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang merajai hidup kita. Mari kita puji Dia, kita bersuka cita dalam Tuhan. Dialah Raja di atas Raja, Tuhan kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji
Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Yes, mari kita memuji Tuhan. Kita sambut Sang Raja Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Muliakanlah nama Dia selamanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Yes, mari kita bersorak-sorai, kita puji nama Tuhan, mulia selamanya. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami saat ini masih Kau berikan kesempatan untuk berkumpul dan berrelasi lewat Zoom dan Facebook. Kasih karunia-Mu Tuhan, kami alami. Mungkin saat ini kami mengalami badai dalam hidup dan pencobaan yang kadang membuat kami ragu apakah kami bisa bertahan. Tapi kami percaya, kami mengimani bahwa Engkau mengerti cobaan yang kami alami. Semua tidak melebihi kekuatan kami. Dan Engkau Tuhan, satu hal yang kami tanamkan di hati, bahwa tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong. Dan saatnya tiba nanti, kami akan melihat pelangi kasih-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memberi yang terbaik. Rencana-Mu yang indah untuk masa depan kami yang cerah. Masa depan yang penuh pengharapan dan terbaik untuk kami semua. Apa yang Kau alami kini mungkin tak dapat Engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang Engkau alami tak melebihi kekuatan-Mu. Tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia,
saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Pencobaan-pencobaan yang kami alami, kami yakin tidak melebihi kekuatan kami. Karena Engkau, tangan-Mu yang selalu menopang kami ketika kami jatuh. Engkau yang selalu menguatkan kami. Engkau yang selalu menemani kami dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kami kasih-Nya, kau lihat langit kasih-Nya. Suatu hari kami pasti melihat pelangi kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin syukur pada Engkau bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin menyembah-Mu yang kudus, menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Engkaulah yang layak kami sembah. Engkaulah yang layak kami puja. Engkau yang hadir dan pulihkan hati kami. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang selalu hadir dalam setiap detik dan setiap peristiwa dalam hidup kami. Kami datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Engkau Tuhan yang begitu besar, kasih karunia-Mu besar bagiku. Engkau mencintaiku, kasih-Mu yang tak bersyarat. Hatiku penuh sukacita dalam naungan sayap-Mu, dalam naungan kasih-Mu. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Kau benteng hidupku, kota pertahananku. Engkau yang memeliharaku, Engkau Tuhanku, Rajaku. Haleluya, amin. Thank you, Lord Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk persekutuan doa dan pujian penyembahan kami. Kami sungguh damai berada di hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang baik, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman dan renungan yang akan dibawakan oleh Gembala kami, Romo Heri. Bapa yang baik, berkatilah Romo Heri, berikanlah kesehatan yang baik kepada dia. Juga Romo Heri bisa setia dalam pelayanannya dan juga laksakan kehendak-Mu dalam hidup dia. Berikanlah roh kesabaran, roh hikmat, karunia, kepemimpinan. Semoga Romo Heri bisa memimpin kami umat Katolik di Hong Kong dengan naungan kasih-Mu dan naungan pembinaan-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin duduk diam. Bukalah hati pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik firman dan renungan dari Romo. Dan berkatilah urapan yang baru kepada Romo Heri, sehingga dia mempunyai hikmat dan kebijaksanaan untuk berkata-kata pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Silakan Romo Heri. Terima kasih banyak, Salam semuanya, Ibu Bapak semua yang terkasih di dalam Kristus ya. Sebelum saya share sedikit apa yang ingin saya bagikan untuk kita semua, saya ingin menyapa dulu secara pribadi di sini. Ada Bu Marlina, ya saya tidak tahu posisinya apakah di Hong Kong atau di Jakarta atau di mana.
Ya, senang sekali bisa bertemu. Dan Shirley, selamat pagi semuanya, Bu Tiwi, ada Bu Silvi, ada Julia, ya tentu dengan Pak Andri ada di sini juga, Bu Anita, Bu Teli, ada Lea, ada Ikrit, dan kemudian ada Margareta, ada Patricia, ada Bu Menik juga, dan juga teman-teman yang ada di Facebook atau di mana saja berada semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali. Cuaca memang sangat panas di luar, teman-temanku yang terkasih. Tetapi marilah biar dengan firman Tuhan sebentar kita akan diteguhkan, ada oase dalam perjalanan hidup kita. Karena itu teman-temanku yang terkasih di dalam Kristus, ya mari kita satu hati di dalam doa, biarlah kekuatan firman Tuhan ini menjadi harapan dan semangat baru dalam perjalanan hidup kita. Mari kita satu hati di dalam doa. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Bapa, di pagi hari ini, kami umat-umat-Mu, baik yang ada di Zoom, di Facebook, atau mengikuti dengan cara mereka masing-masing. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau dengan kasih-Mu yang sungguh luar biasa, menyatukan kami dari berbagai tempat, duduk bersama, memuji Engkau, dan mendengarkan firman-Mu sebagai pegangan pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas ini untuk mewartakan firman-Mu yang sangat luar biasa itu kepada setiap pribadi, agar kami juga turut mengalami kasih-Mu dalam perjumpaan dengan mereka siapa saja yang kami alami, yang kami layani dalam perjalanan hidup kami. Inilah hamba-Mu ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami serahkan semuanya ini hanya dalam nama Yesus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, teman-teman umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Wah, seger sekali di pagi ini, apalagi Bu Marlina tadi sudah dengan puji-pujian yang sangat dalam sekali ya. Ada yang goyang-goyang tadi tangannya, lalu juga mungkin kepalanya, dan semuanya kita serba goyang-goyang karena memang cuaca di luar panas, tetapi mari hati kita didinginkan oleh firman Tuhan, sehingga langkah kaki kita, khususnya iman kita juga sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan sendiri. Hari ini saya mau berbagi sedikit saja dari yang saya alami, kasih Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan hidup saya dan juga hidup teman-teman yang ada di sini. Makanya judulnya itu yang tersembunyi. Nah, yang tersembunyinya itu bagaimana kita merasakan itu penyertaan Tuhan, dan bagaimana tangan, kaki, dan seluruh diri kita itu menjadi persembahan yang istimewa bagi Tuhan. Karena itu teman-temanku yang terkasih, yang paling mendasar dulu sebelum kita melangkah, who am I? Ini pertanyaannya. Siapakah saya? Atau siapakah kita di hadapan Tuhan yang begitu penuh kasih? Saya percaya di sini ada pasangan yang merayakan 25 tahun ya perkawinan. Pak Andre dengan Bu Yulia. Ya, saya yakin pasangan yang makin hari ini makin muda saja ya gitu. Pasti punya pengalaman yang luar biasa dengan kasih Tuhan. Dan ungkapan iman mereka bisa katakan, Tuhan siapakah kami ini? Sehingga di usia 25 tahun perkawinan kami ini Engkau begitu baik, dan kami percaya Engkau terus begitu baik dalam perjalanan hidup kami. Walaupun memang dalam kenyataannya salib itu tidak terlepas dari kehidupan kita semua. Atau juga Bu Tiwi misalnya, waduh udah berapa puluh tahun ya di Hong Kong Bu Tiwi? Mungkin ya sekitar 20-an kalau nggak salah gitu. Tinggal di Mui Wo, begitu saya datang pertama dulu sebagai frater, ketemu orang Indonesia yang pertama di Mui Wo itu adalah Bu Tiwi dengan keluarga. Lalu waktu itu saya difoto sehingga masih kelihatan gantengnya sampai sekarang, walaupun rambut sudah putih semua.
Saya mau katakan, Ibu Bapak semua yang terkasih, siapakah Ibu Tiwi dan keluarganya di hadapan Tuhan yang begitu baik. Saya dengar perjalanan hidup dari Bu Tiwi dan keluarga, Tuhan itu menuntun mereka di tempat yang sama sampai saat ini. Kalau bukan Tuhan, siapakah mereka? Atau juga ya Bu Silvi sekeluarga, ya dengan segala perjalanan hidup mereka. Saya percaya kita semua yang ada di sini, maupun yang ada di Facebook, perjalanan hidup kita, siapakah kita di hadapan Tuhan? Ini menjadi langkah dasar dulu kita merefleksikan. Kita berdiri saat ini, kita hidup saat ini. Kalau bukan Tuhan, maka itu tidak menjadi mungkin. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, kalau sampai saat ini, wah kita masih bernafas, kita sehat, kita segar, ya suami kerja dan kita berdoa untuk mereka, anak-anak ke sekolah, teman-teman pekerja migran bisa kerja di sini dengan baik. Tentu tidak terlepas dari yang namanya ya air mata, yang namanya salib, yang namanya pergumulan, itu bagian dari perjalanan iman. Tetapi saya mau katakan, siapakah kita ini? Wah, kita sungguh-sungguh dibungkus oleh kasih Tuhan, sehingga sampai saat ini kita bisa bersua memuji Tuhan. Karena itu teman-temanku yang terkasih, selanjutnya titik pijak yang ingin saya bagikan pada saat ini adalah yang pertama, itu gambaran Allah. Itu menjadi landasan bagaimana kita diciptakan, wah serupa loh dengan Allah, Imago Dei. Maka kemudian dalam kitab Kejadian itu bab 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gambar Allah. Karena itu wah kita itu rupa Allah yang kelihatan bagi sesama. Dan bagaimana rupa Allah ini dalam perjanjian lama kita tidak lihat secara langsung. Dan kemudian bagaimana dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 itu, wah begitu besar kasih Allah. Maka kemudian ada peristiwa yang namanya inkarnasi. Peristiwa yang Allah dengan jubah kemuliaannya ada di tahtanya itu, kemudian turun masuk ke dalam kehidupan kita. Menjadi seperti kita kecuali dalam hal dosa. Nah kemudian di sini Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18 itu menjadi dasar dari inkarnasi Yesus Kristus itu sendiri. Dan tujuannya, jubah kemuliaan tadi itu dia pakai jubah anawim, jubah miskin, jubah kita semua. Maka kemudian teman-teman ibu bapak semua yang terkasih, sebelum firman Tuhan dibacakan oleh Bu Tiwi sebentar, saya mau mengutip sedikit Injil hari ini pada bagian pertama. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, bagaimana relasi Tuhan kita dengan sesama dalam perjalanan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus sebagai satu kesatuan. Karena itu coba kita masuk lebih mendalam lagi firman Tuhan hari ini. Saya minta Bu Tiwi untuk membacakan dari PowerPoint yang ada. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Silakan Bu Tiwi. Terima kasih Romo. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Terima kasih Bu Tiwi. Wah, suara Bu Tiwi itu dari kejauhan, dimuiwo dengarnya itu sampai di hati kita semua. Mari kita lihat teman-temanku yang terkasih di dalam Kristus.
Dari titik pijak tadi itu kita menuju kepada titik sabda. Jadi ada 3 titik sebentar yang akan saya bagikan. Yang pertama tadi titik pijak. Sekarang yang kedua adalah titik sabda. Yang terakhir sebentar itu adalah titik hidup. Nah, bagaimana titik sabda ini? Apa yang Yesus katakan dalam Injil hari ini menghantar kita yang bagian pertama. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Bersyukur ya dalam bahasa Ibrani adalah todah. Bersyukur, berterima kasih, mengucap berkat dan semuanya tidak terlepas dari apa yang disebut dengan todah. Karena itu todah biasanya mengangkat tangan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini teman-teman, ibu bapak semua yang terkasih, pujian yang kita lakukan kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita angkat tangan kepada Tuhan. Itu bukan berarti bahwa wah kehidupan kita baik-baik semuanya, kehidupan kita enak-enak semuanya gitu. Sama sekali tidak. Tetapi seperti doa Bapa kami pada bagian awalnya itu adalah semuanya kemuliaan Tuhan lah yang paling utama. Karena itu kita angkat tangan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam setiap liturgi gereja, entah itu gereja Katolik, gereja Kristen, ataupun gereja-gereja yang lain, ucapan syukur itu biasanya juga mengangkat tangan. Saudara dan saudari kita yang Muslim juga, mereka mengucap syukur, mereka angkat tangan. Ataupun juga dalam budaya-budaya kita, orang-orang di kampung. Belum mengenal agama, atau sebelumnya belum mengenal Kristus, tetapi mereka mengekspresikan dalam bentuk tubuh mereka itu mengucap syukur dengan angkat tangan mereka. Dan di sini saudara dan saudariku yang terkasih, mengucap syukur itu adalah bagian dari ibadat kita. Kalau tidak ada ucapan syukur, maka ibadat kita itu ya tidak lengkap. Karena itu ya selalu mengucap syukur apapun kenyataan hidup ini. Karena itu seorang penulis dia katakan demikian. Tidak ada yang lebih miskin daripada orang yang tidak memiliki rasa syukur. Wah, ini keren sekali. Rasa syukur adalah mata uang yang dapat kita ciptakan untuk diri sendiri dan menghabiskannya tanpa takut mengalami keberangkutan. Maka kemudian di sini mata uang itu kita ciptakan sendiri. Dalam diri kita ada ucapan syukur tanpa berpikir wah bangkrut atau semuanya. Karena hati kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan, mengucap syukur kepadanya. Maka benar juga Mazmur 104 itu katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Wah, keren sekali tadi ya, Bu Marlina dengan lagu, ya pintu gerbang, puji-pujian, syukur, dan semuanya. Nah tentunya tadi dalam doanya itu sudah lengkap semua. Wah, kita semua sungguh-sungguh dihantar kepada sebuah penyembahan, kepada sebuah ucapan syukur. Maka kemudian Mazmur 86 ayat 12 juga, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Maka ucapan syukur itu mestinya datang dari dalam diri dulu, dari hati, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana mengucap syukur itu? Ya mungkin kelihatannya biasa-biasa saja ya gitu. Ya seperti kita bangun pagi, wah ada nafas begitu, wah kemudian pergi kerjalah, pergi sekolah lah, atau ya bersih-bersih rumah, atau kemudian juga banyak hal yang kita lakukan. Dan di sini teman-teman, ibu bapak semua yang terkasih dalam Kristus, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku memasyurkannya di depan orang-orang yang kukasihi. Nah di sini bagaimana? Tuhan itu pertama baik kepada kita semua, maka ucapan syukur itulah yang kita berikan. Dan kemudian Mazmur yang lain juga sangat jelas, yaitu bagaimana hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Baiknya Tuhan, dia berikan yang terbaik, adil untuk setiap orang. Atau juga surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 4 itu, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Maka kemudian peristiwa imago Dei tadi, rupa Allah itu kita alami dalam peristiwa inkarnasi. Kita bisa lihat secara nyata, wah Tuhan Yesus itu begitu baik.
memelihara kita bahkan sampai saat ini. Maka wajah Tuhan itu kita lihat dalam diri Yesus Kristus dengan segala firman-Nya, dengan segala mujizat-mujizatnya, dan bahasa kita sekarang yang kita pakai adalah penyelenggaraan ilahi. Kebaikan Tuhan itu luar biasa, saudara dan saudari yang terkasih. Mari kita melihat yang bagian kedua, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil inilah yang ingin saya renungkan. Kenapa judulnya tadi itu yang tersembunyi? Atau dalam bahasa Yesus sendiri itu adalah Anawim. Anawim itu artinya yang kecil, yang tidak kelihatan, tetapi dia melakukan dengan penuh sukacita, ucapan syukur, dan juga memuliakan Tuhan dalam perjalanan hidupnya setiap hari. Karena itu, di sini kita lihat, ucapan syukur itu, peristiwa Anawim, peristiwa orang kecil itu, kita lihat juga di dalam diri Kristus. Maka kemudian inkarnasi atau Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus itu, kita lihat bahwa Jesus God's Anaw. Artinya bahwa dalam Filipi bab 2 ayat 6-7 juga, saya bacakan untuk ibu bapak semua yang terkasih. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama. Maka kemudian terjemahan Inggrisnya, he emptied himself. Itu dia mengosongkan dirinya. Nah, siapakah dia ini? Yesus Tuhan kita. Maka kemudian peristiwa inkarnasi itu sebetulnya peristiwa Yesus mengosongkan dirinya. Dia lepas semua baju atau jubah kemuliaannya. Dia memakai jubah kita semua. Karena itu dua tafsiran di sini. Jubah pertama adalah karena dosa-dosa kita. Maka kemudian dia balut dengan jubah kemuliaannya. Dia angkat kita semua. Saya masih ingat itu peristiwa anak yang hilang yang kedua itu ya. Begitu dia pulang ke rumah, dan bagaimana gambar Allah dalam bentuk orang tua yang menunggu di depan pintu dengan jubahnya itu, dan kemudian dia merangkulnya itu. Wah, dia mencium anaknya. Saya percaya kehidupan saya dan kita semua juga tidak terlepas dari dosa. Entah itu dosa kecil, dosa berat, atau apapun. Maka kemudian yang kita renungkan, bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa. Pengampunan yang sangat dalam itu, dia memeluk kita, mencium kita, dan juga memberikan jubahnya, yaitu melalui darah Kristus sendiri. Karena itu, keselamatan itu muncul, itu karena Tuhan sendiri hadir, memberikan jubah kemuliaannya, sehingga setiap pribadi, dosa apapun, maka kemudian dia mengalami kasih itu sendiri. Karena itu, ibu bapak semua yang terkasih, pengampunan dari Tuhan itulah awal bagaimana kita mengalami itu ucapan syukur secara lebih mendalam. Saya tadi malam juga sharing sedikit ya. Kita semua orang berdosa ya gitu. Dalam perjalanan hidup kita itu ibarat misalnya ya, mungkin ibu bapak semua kenal seorang Romo di Satin, ya umurnya sudah 80-an, dia sakit-sakitan karena kanker, tetapi dalam refleksinya dia katakan demikian. Dia itu punya jadwal untuk ketemu dengan dokter. Dia ketemu dengan dokter terus gitu. Sakitnya ya ada perubahan, kadang baik, kadang juga tidak begitu baik. Nah, kemudian dia merenungkan, kenapa kita datang memohon pengampunan dari Tuhan? Datang terus, karena kita percaya perjalanan hidup kita mungkin ya tidak mengubah secara langsung, tetapi bisa menghantar kita kepada sebuah pemahaman akan pengampunan dari Tuhan sendiri. Pelan-pelan tetapi pasti gitu kan. Nah, maka kemudian orang Hong Kong selalu katakan man-man saikap. Pelan-pelan gitu, jangan terlalu buru-buru. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita jalan bersama untuk merasakan pergi ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Ini yang bagian pertama. Bagaimana tadi itu Allah hadir kepada orang kecil karena kita adalah orang-orang berdosa. Bagian yang kedua di sini sebetulnya ketika Yesus itu mengosongkan dirinya, maka cinta yang paling utama, teman-teman sudah tahu semua 3 tingkatan cinta itu ya. Yang pertama itu eros. Wah, saya suka karena dia ganteng loh.
Karena dia cantik loh. Wah, karena suaranya bagus, nyanyinya keren, karena pembawaannya baik. Nah, ini yang ekstra di luarnya itu, eksternal gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah filia. Oh, saya suka dia, saya kasih dia karena kami punya hubungan. Misalnya antara bapak dengan anak, antara kakak dengan adik, antara suami dengan istri. Nah, ini filia, hubungan itu. Tetapi yang ketiga yang Yesus nyatakan itu adalah cinta yang agape. Cinta yang agape itu menghantar dari pengalaman duniawi kita. Maka kemudian gnosis itu pengalaman keseharian sebagai manusia. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat, wah ini terangnya Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita masuk ke dalam kegelapan itu sendiri. Tetapi Tuhan itu menghantar kita dari gnosis tadi itu kepada sebuah kemuliaan. Tentu jalannya sangat panjang sekali. Wah, bisa sekali dari Lokwu sampai ke KSWB, atau perjalanan dari Tungchung sampai Muiwo, atau perjalanan dari Satin sampai ke Indonesia, ke Jakarta misalnya. Nah, perjalanan ini ya saya katakan tadi, perjalanan salib itu sendiri. Maka kemudian bagaimana kasih Tuhan itu menjadi sebuah alasan dari peristiwa inkarnasi untuk terus mencintai kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, maka kita itu dibawa kepada kemuliaannya. Nah, inilah saudara dan saudariku yang terkasih. Tadi kita sudah dengan jubah lumpur dengan dosa, kemudian dibalut oleh darah Kristus, kita diselamatkan dan diangkat kemudian menjadi anak-anak Tuhan sendiri. Melalui kemuliaan kebangkitannya, kita adalah di dalam Kristus. Nah, ini saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau merenungkan, ya kebanyakan di sini ibu-ibu, ya punya anak-anak dengan segala pergumulannya masing-masing. Saya mau kembali sedikit kepada keluarga Nazaret, Yesus, Tuhan Yesus, dan Santo Yosef. Perjalanan hidup mereka itu tidak terlepas dari perjalanan Anawim. Orang kecil yang tidak diperhatikan pada saat itu, bahkan Maria sendiri, ibu bapak semua sudah tahu, wah siapakah dia, perempuan biasa dari kampung, tetapi justru dipakai oleh Tuhan menjadi ibu Tuhan Yesus. Karena itu, dari yang kecil ini pelan-pelan dengan cinta yang sangat besar tadi, saya mau mengatakan demikian. Ya, untuk ibu-ibu yang punya anak atau keluarga, kasih yang sangat dalam itu adalah kasih Tuhan Yesus. Sebagai seorang ibu misalnya belajar bagaimana membagikan kasih tadi ini secara lebih mendalam, dari ucapan syukur, dan kemudian mengasihi anak-anak, wah dengan segala karakter yang berbeda-beda. Tentu kita sebagai seorang ibu ya, ibu saya juga dulu maunya anaknya itu wah baik-baik semua, semuanya sama loh seperti yang diharapkan, maunya ini dan itu. Tetapi kadang-kadang dalam perjalanan karakternya setiap orang berbeda-beda. Atau juga Tuhan sudah rancangkan kepada anaknya perjalanan hidupnya ini. Tentu kerinduan dari orang tua maunya ya seperti ini. Tetapi saya mau katakan, ibu bapak semuaku yang terkasih, ketika kita lakukan semuanya itu dengan cinta, membesarkan anak dengan cinta, walaupun dengan pergumulan yang tidak sedikit, kita percaya Yesus dalam rangkulan Maria dan Yosef menghantar mereka semua, menghantar kita semua kepada sebuah refleksi, wow, Tuhan itu begitu baik. Bunda Maria begitu baik, Santo Yosef begitu baik. Semuanya itu dibalut dalam kasih. Yang kecil tadi kemudian diangkat untuk menjadi anak-anak Tuhan. Seperti ya anak-anak dari ibu bapak semua yang terkasih. Maka kemudian yang bagian berikutnya, tafsiran dari kitab sucinya, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus berkata dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Karena semuanya sudah diserahkan. Maka kemudian, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Nah, ini tentu kisah. Ya, Yesus menjawab pertanyaan, ya sebelum dia disalibkan, dan penekanannya di sini adalah bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa.
Karena itu, semua yang dilakukan itu adalah Bapa dengan Tuhan Yesus adalah satu. Berkenan kepadamu, semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, pada bagian berikutnya kita akan renungkan bagian akhir dari teks Injil hari ini. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Maka saya percaya kita sudah hafal di luar kepala teks dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini lebih banyak dipakai ketika situasi duka, ketika orang-orang terkasih dipanggil kembali ke rumah Bapa. Maka sering kita katakan, Yesus menekankan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena ya melalui dia kita memperoleh kehidupan yang kekal itu sendiri. Dan Yesus juga mengatakan tentang pintu tadi. Makanya di sini diketuplah pintu agar hati kita itu dibukakan selalu. Maka ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, ketika Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu dan kemudian dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka yang paling utama dari kita adalah ketika Yesus datang kapan saja, mengetuk pintu hati kita. Kadang perjalanan hidup kita itu seperti roda penati ya, kadang di atas, kadang di bawah. Di atas mungkin kita lebih banyak, mudah sekali untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mencintai saya. Tetapi ketika kita misalnya berada di bawah itu, untuk angkat kepala saja itu susah. Apalagi tadi dalam bahasa Ibrani-nya tadi ucapan syukur, angkat tangan itu sangat-sangat berat sekali. Dan bahkan ketika kita berada di bawah, yang paling banyak itu adalah itu litani tentang komplain, litani tentang mengeluh kepada Tuhan. Kok kenapa seperti ini? Rancangan saya sudah begini, tiba-tiba hadirnya seperti ini. Saya tidak merencanakan seperti ini, kok muncul sekarang seperti ini. Kadang-kadang seperti itu perjalanan hidup kita. Tetapi saya mau katakan, entahkah kita di atas atau di bawah, perjalanan hidup kita senantiasa arahkan kepada Tuhan. Maka saya percaya pergumulan apapun di dalam nama Yesus, kita akan sungguh-sungguh dibentuk. Dibentuk itu ya banyak caranya. Bisa dibentuk dulu untuk sekali berdoa, mungkin Tuhan Yesus tidak langsung jawabannya. Misalnya, Bu Menik sekali berdoa langsung diterima oleh Tuhan. Belum tentu. Kadang-kadang itu kita dibentuk dulu. Apakah kita bersabar atau kita sungguh-sungguh diberi kesempatan, atau ketika Bu Sherly misalnya melakukan perjalanan, Tuhan saya maunya ini. Tetapi Tuhan berikan misalnya jalan yang lain atau cara yang lain. Banyak sekali dalam perjalanan hidup ini, hidup kita itu tidak terlepas dari rancangan Tuhan sendiri. Karena itu, biarlah rancangan Tuhan adalah rancangan Tuhan. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, kita akan melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita, kita bukakan, maka kemuliaan Tuhan itu kita rasakan. Dan bagian yang terakhir dari titik pijak tadi, yang kedua titik sabda, yang ketiga adalah titik hidupnya. Nah, titik hidupnya ini memang tidak mudah untuk mendengarkan sabda Tuhan itu mungkin bisa semuanya. Tetapi untuk melakukannya itu butuh waktu. Karena itu hendaknya kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, bagaimana tadi Yesus mengucap syukur dan dia merasakan bahwa kita diperhatikan orang-orang kecil. Nah, yang perjalanan hidup ini karena iman dengan hidup, tidak boleh begitu dilepaskan begitu saja. Tidak boleh katakan, saya berdoa saja saya nggak bisa melihat orang lain untuk bagaimana saya membantu mereka. Atau juga ketika seseorang atau sahabat kita, keluarga kita mengalami pergumulan, kita tidak membantu. Maka kemudian dari titik pijak tadi, titik sabda, titik hidupnya itu sederhana saja. Ibu, bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, melihat itu wajah Tuhan dalam diri sesama kita, dalam wajah-wajah sesama kita. Wajah sesama kalau kita renungkan, kalau kita lihat wajah kita masing-masing, kita buat begini, wajah kita berbeda-beda teman-temanku yang terkasih.
wajah sebagai seorang ibu misalnya gitu. Ya wajah itu ya tentu untuk melahirkan dan juga membesarkan anak-anak misalnya dengan kasih yang luar biasa. Dan saya percaya ibu-ibu yang ada di sini, kalau orang katakan atau tanya di manakah surga itu, maka kemudian Tuhan menciptakan seorang ibu. Di dalam diri ibu kita merasakan kasih Tuhan. Bahkan ya orang katakan itu surga itu letaknya di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Karena itu panggilan menjadi seorang ibu itu panggilan yang sangat-sangat luar biasa. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, ini wajah Tuhan yang hadir dalam diri seorang ibu misalnya. Atau wajah Tuhan hadir dalam diri para migran. Ya, kita di Hong Kong ya ada banyak teman-teman pekerja migran tinggalkan keluarga mereka, ya bekerja di sini dengan pergumulan yang tidak mudah juga untuk kebahagiaan sesama. Wajah mereka kadang-kadang kita lihat ya wajah yang bisa jadi mengalami pergumulan yang tidak sedikit, atau kelihatan mungkin ya tidak seperti profil di Facebook, ya tidak seperti foto profil di Facebook. Ya mungkin mereka senang-senang, sukacita, tetapi juga tidak terlepas dari pergumulan. Sebenarnya sih bukan hanya mereka saja, setiap pribadi juga mengalami hal-hal yang sama. Maka kadang-kadang ya tidak seindah seperti foto profil di Facebook masing-masing. Ini perjalanan ya teman-teman pekerja migran, tetapi mereka di tengah keterbatasan yang ada, mereka terus melangkah karena mereka percaya di dalam Yesus segala sesuatu itu menjadi mungkin. Nah ini wajah teman-teman para pekerja migran. Belum lagi misalnya wajah mereka yang anak-anak sekolah dengan pergumulan yang ada, situasi yang tidak mudah untuk mereka karena pergi sekolah harus dites semuanya. Kadang-kadang dari hidung mereka itu keluar darah karena harus dites antigen ya setiap hari. Ini perjalanan yang tidak mudah. Bagaimana kita melihat ya situasi mereka, kita bawa dalam doa-doa kita, maka kemudian ya kita hadir juga bersama-sama dengan mereka. Atau seperti kata dari Paus Fransiskus sekarang, atau juga Ibu Teresa dari Kalkuta, itu dalam wajah orang-orang miskin. Itu sering kita jumpai. Saya sungguh terberkati dengan perjalanan hidup teman-teman dari banyak organisasi yang khususnya yang membantu teman-teman yang miskin, yang menderita, yang mengalami ketidakadilan. Ya begitu banyak organisasi yang ada di Hong Kong dan kita juga terlibat di dalamnya. Kita merasakan, kita menemukan wajah Tuhan itu justru dalam diri orang-orang yang sakit misalnya. Ya banyak perjalanan teman-teman dari Peduli Kasih, Lily Wong, Bu Sylvie, Bu Natalia dengan banyak sekali tim yang ada, atau juga dari organisasi-organisasi yang lain. Saya melihat bahwa justru ketika kita melayani, kita bisa melihat wajah Tuhan dalam diri orang-orang yang menderita. Dan setelah itu kita rasakan, Tuhan, saya telah melihat Engkau dalam diri mereka. Dalam pekerja migran misalnya yang menderita ketidakadilan, saya hadir membantu dan kita hadir bersama-sama dengan mereka. Kita melihat wajah Tuhan dalam diri atau dalam situasi penderitaan mereka. Kita angkat penderitaan mereka itu menjadi sebuah harapan. Dan itulah kehadiran kita yang sungguh-sungguh memberkati. Karena kita sudah diberkati, maka kemudian kita memberkati. Kita ingat kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Kita punya 2 tangan, 5 jari, dan semuanya diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Maka kemudian kita harus berbagi. Maka penjelasan sederhananya ketika kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bagaimana kita memahami kasih Tuhan dalam isi kepala kita. Dan isi kepala kita itu mengerti firman Tuhan dalam hati kita masing-masing. Dan setelah kita memahami, mengerti firman Tuhan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan tangan kita, dengan segala kemampuan kita, kita memberkati banyak orang dalam karya pelayanan Tuhan sendiri. Karena itu, sebetulnya di sini, bagaimana mata iman itu melihat wajah Tuhan dalam diri setiap orang. Maka rumusannya, Tuhan, aku, dan sesama. Sebetulnya panggilan itu sangat sederhana. Ya Tuhan yang memanggil dengan nama kita masing-masing, dan memanggilnya untuk siapa? Untuk sesama. Dan melalui sesama, kita merasakan itu cinta Tuhan yang luar biasa itu. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, inilah titik hidup dalam perjalanan hidup kita. Nah ini beberapa makanan tambahan untuk kita renungkan dalam perjalanan hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama itu,
Siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dalam 2 Samuel bab 7 ayat 18. Siapakah kita ini? Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan itu begitu baik, bahkan sampai saat ini kita berada di sini, saya percaya semuanya itu adalah karena rancangan Tuhan. Lalu perjalanan yang kedua adalah ya setiap ya orang santu dan santai itu mereka punya perjalanan masa lalu. Dan kita orang berdosa, kita punya masa depan di hadapan Tuhan. Karena itu, ketika kita mengucap syukur dan kemudian ketika misalnya romonya, susternya, atau sesamanya meminta, ayo dong, dalam pelayanan, jangan bilang begini, oh I'm not ready. Nah, saya belum siap lah gitu. Jangan bilang begitu. Tuhan akan memakai kita dengan cara Tuhan sendiri. Walaupun kita terbatas, kita dipakai oleh Tuhan. Karena kita orang berdosa, kita punya harapan di dalam Tuhan. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, itu kuat dan apa gagahnya kita itu semata-mata karena belas kasih Tuhan. Ini yang terjadi dalam perjalanan hidup saya secara pribadi, dan saya percaya perjalanan hidup ibu bapak semua dengan semua pergumulan yang tidak mudah. Karena itu bagian akhir, saya mau katakan demikian. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Perjalanan hidup saya dan kita semua adalah semuanya demi kemuliaan Tuhan yang berkenan kepadamu. Ketika kita yang pertama tadi, kita adalah ciptaan Tuhan yang serupa dengan Tuhan. Dan dalam diri Kristus kita mengalami perjumpaan itu secara lebih mendalam. Tetapi hendaknya perjumpaan itu tidak berhenti di situ. Tetapi hendaknya perjumpaan itu melalui diri sesama kita. Maka ketika kita melakukan perbuatan kasih tersembunyi yang kecil, mungkin di hadapan sesama tidak diperhitungkan, tetapi di hadapan Tuhan itu sungguh-sungguh itu menjadi sebuah berkat yang sangat luar biasa. Karena itu saya percaya kita sudah melakukan, sementara melakukan dan akan melakukan perbuatan kasih apapun, tangan-tangan kasih yang kita berikan kepada sesama, mulut-mulut kita dengan doa-doa kita berdoa kepada sesama. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Karena itu Santo Fransiskus dari Asisi, dia mengatakan demikian. Kebahagiaan bukan berarti hanya mengumpulkan, tetapi membagikan. Bukan hanya menerima, tetapi lebih dari itu memberi. Sebab dengan memberi, kita menerima. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, kita melangkah dalam kasih Tuhan. Perjalanan hidup ini memang ya perjalanan rahmat di dalam duri-duri, di dalam salib-salib kehidupan kita. Tetapi hendaknya jangan berhenti. Mari kita bersyukur. Angkat hatimu kepada Tuhan dan teruslah lihat kemuliaan Tuhan. Jangan terlalu banyak lihat penderitaan, lihat dosa dan semuanya. Lebih banyaklah lihat wah Tuhan itu begitu baik bahkan sampai saat ini. Dan tentunya segala sesuatu yang kita lakukan jangan hanya untuk diri sendiri, tetapi seperti kata Santo Fransiskus tadi, itu sebab dengan memberi kita menerima. Tuhan memberkati kita semua. Sejauh ini saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang saya bagikan sangat-sangat terbatas, sangat sedikit. Karena itu mari kita saling berbagi. Kalau ada sharing, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Romo Heri untuk renungan firman Tuhan yang begitu memberkati kami. Kita walaupun orang yang berdosa, kita bertobat, tapi juga semuanya berkat kasih karunia Tuhan. Jadi bukan kuat dan gagahnya kita. Dan juga yang terakhir itu saya dapat dari Romo, kebahagiaan itu bukan berarti mengumpulkan ya, tapi juga harus membagikan. Karena dengan memberi kita menerima. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke sharing, tapi sebelum itu Sylvie atau host akan off untuk yang di Facebook. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan sharing atau ingin bertanya pada Romo, dipersilakan untuk masuk ke link Zoom yang udah dibagikan di Facebook, di komen ya. Saya udah lihat tadi di situ. Oke. Ya. Silakan Sylvie, di off dulu.